Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini adalah episode lanjutan dari menelusuri shelter bus Transjatim yang ada di sepanjang Pantura ya, teman-teman. Untuk kali ini saya mohon maaf harus saya voice over ya, teman-teman, karena terjadi kesalahan teknis, yaitu mic saya putus, teman-teman. Jadi nggak tahu, ternyata nyampe rumah baru tahu ternyata suaranya nggak ada. Jadi kita mulai dari lanjutan kemarin ya, kemarin dari halte Sidayu. Ternyata di sekitar Sidayu dan alun-alun itu tidak ada, teman-teman. Haltenya tidak ada karena kayak isunya atau rumornya itu masih ada masalah dengan pihak angkot yang ada di sana, dan katanya juga dibongkar atau apa, saya kurang tahu faktanya ya, teman-teman. Namun kemarin juga ada yang komentar juga seperti itu, katanya gak bisa. Dan ini halte Transjatim ya, nggak tahu ini haltenya sekolah atau instansi lain, saya kurang tahu ya. Ini ternyata dipakai Transjatim untuk turun di Sidayu ya, teman-teman. Jadi agak jauh dari alun-alun, masih ke arah Surabaya atau ke mana ini, ke timur ya, masih ke arah Surabaya, masih jauh dari alun-alun Sidayu Kota. Jadi rencana memang saya awalnya mau ngikuti bis ini, teman-teman, bis Transjatim ini, dengan mencocokkan hasil untuk estimasi jarak tempuh dari Paciran ke Bunder yang mereka perkirakan itu di jadwalnya ya, itu 1 jam 40 menit. Nah, kalau melihat jalanan macet, saya yakin lebih dari itu ya, apalagi terkadang jalannya juga agak lambat Transjatimnya. Jadi kita coba mengikuti dan mengecek ya, apakah benar bisa 1 jam 40 menit. Nah, kita coba mengikuti bus Transjatim yang ada di depan itu, teman-teman, yang kodenya kalau nggak salah koridor 4.02 ya. Jadi kita ikuti. Kalau bisa nanti videonya saya bagi beberapa part ya, yang insya Allah nanti diselesaikan sampai terminal Bunder, meskipun nggak lewat tol ya. Kita akan naik motor ya, nggak bisa lewat tol. Jadi kita ikuti dari jalan lain supaya kita bisa melihat rutenya kemana saja dan haltenya di mana saja. Jadi video ini kita bagi sampai halte Karangrejo ya, teman-teman. Jadi kita melewati halte satu lagi, yaitu di Bungah. Setelah Bungah baru Karangrejo. Jadi kita ikuti bis Transjatim yang ada di depan ini, menyusuri rute yang ada di sepanjang Pantura Gresik Lamongan ya, Lamongan Gresik. Nah, suasana jalan juga ramai ya, teman-teman, tapi nggak sampai macet. Jadi masih oke lah. Jadi suasananya juga memang panas ya, tapi lebih baik daripada hujan untuk jika kita berada di perjalanan. Nah, ternyata di bagian belakang Transjatim ini ada semacam LCD ya, teman-teman. Padahal di dalam nggak ada TV.
cuman di dalamnya AC ya teman-teman, musik pun nggak ada. Karena saya kemarin sempat mencoba ya, cuman jarak dekat ya, coba Transjatim memang nyaman ya, cuman tergantung penumpangnya. Kalau penumpangnya sudah berjubel ya otomatis banyak yang berdiri teman-teman, dan kebanyakan juga dimanfaatkan sama ibu-ibu, terutama pokoknya perempuan ya, entah itu anak-anak ataupun mbah-mbah. Jadi terpaksa semua yang cowok rata-rata memberikan tempat duduknya buat mereka yang butuh ya teman-teman, termasuk saya. Meskipun saya cuma jarak dekat dan cuman pengen sekedar penasaran seperti apa kenyamanan di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi Transjatim sendiri operasionalnya itu dari jam 5 sampai jam 9 ya teman-teman. Jam 9 itu bukan berarti dari Paciran ada yang berangkat jam 9, tapi jam 7 teman-teman. Karena estimasi perjalanan itu 2 jam ya. Jadi jam 7 nyampe, misalkan dari Paciran jam 7 nyampe di Bunder, terminal Bunder itu jam 9. Jadi setelah itu sudah tidak ada bis lagi. Artinya dari masing-masing terminal itu maksimal jam 7 gitu teman-teman. Nah kalau berangkatnya jam 5 ya kalau nggak salah ya, soalnya di jadwalnya seperti itu, jam 5 sampai jam 9. Sekali lagi jangan mencari bis di atas jam 7 karena berangkatnya terakhir dari masing-masing terminal itu jam 7 malam teman-teman. Nah seperti ini perjalanan menuju halte berikutnya ya teman-teman, atau shelter berikutnya. Dan oh iya, untuk shelter atau halte ini yang baru terpasang sempurna itu terakhir di Kemantren ya teman-teman kalau nggak salah ya. Karena yang lain masih belum sempurna haltenya, jadi cuman ada haltenya cuman bahkan ada yang belum ada tempat duduknya ya, kayak di pertigaan Goloan itu juga belum ada. Terus di mana lagi ya, saya lupa, pokoknya nanti dicek aja videonya. Kebanyakan masih ada yang belum terpasang sama sekali, cuman ada rambu kalau akan ada halte bis. Itu yang pasti di pertigaan Goloan belum ada teman-teman. Dan yang lain itu yang ada hanya tempat duduknya tapi belum terpasang sempurna. Artinya belum terpasang sempurna itu belum ada tulisannya, belum ada lampunya, belum ada list warna hijau. Biasanya seperti itu teman-teman pada layaknya halte Transjatim ya. Kalau sudah terpasang kan ada warna hijaunya sama kuning ya kalau nggak salah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita ikuti ya bis Transjatim ini sampai nanti di halte Karangrejo. Nah untuk teman-teman sendiri yang sudah mencoba bus Transjatim ini, silahkan tulis di kolom komentar pengalamannya teman-teman. Barangkali kita bisa sharing-sharing masalah yang ada di Transjatim, ataupun kalau kalian mau menanyakan sesuatu, kalau saya bisa jawab nanti akan saya jawab di kolom komentar ya. Karena intinya kita sharing teman-teman,
sharing, berbagi. Barangkali ada yang punya masalah dan ada yang bisa membantu menyelesaikan atau menjawab ya, terutama pertanyaan-pertanyaan misalkan kalau di Terminal Paciran itu mau ke WPL itu masih jauh nggak sih, misalkan seperti itu, atau penitipan sepeda motor yang dari barat, misalkan dari daerah baratnya Paciran itu ada penitipan motor banyak ya teman-teman di sekitar pelabuhan situ atau terminal situ, bahkan ada yang ditulis ya terima penitipan motor, ada kok teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk masalah kayak jajanan yang banyak dicari dari warga yang pengen jalan-jalan ke Paciran ya. Memang di terminal situ, Terminal Paciran itu dari dulu terminal itu nggak berfungsi dengan baik ya teman-teman, hanya sekedar tujuan terakhir dari bus Armada Sakti. Di situ jualan cuman ada di sisi timur ya teman, warung-warung di situ ada, yang pasti nggak banyak selayaknya terminal-terminal besar. Jadi teman-teman kalau berharap di terminal itu bisa jajan, bisa nongkrong, ya mungkin beda dengan terminal lain ya teman-teman. Jadi kalaupun pengen jalan-jalan, silakan jalan-jalan ke WPL atau ke sebelah baratnya ya, karena di sana juga banyak kayak di pantai Lorena sebelah baratnya situ. Tapi ya jalan ya teman-teman, atau naik angkot, cuma kurang tahu saya angkot dari situ ke situ berapa, atau jalan kaki sekedar jalan-jalan di depan WPL atau masuk ke parkirannya WPL itu gratis. Kalau masuk ke parkirannya saja ya teman-teman, kalau masuk ya beda lagi. Nanti tiketnya ada di video saya kemarin, banyak kok yang masuk teman-teman. Jadi bisa salah satu alternatif yang pengen jalan-jalan ke sana. Atau kalian nggak usah turun di pelabuhan Paciran, kalau sekedar pengen jalan-jalan di parkiran Sunan Derajat, di sana banyak sekali jajanan teman-teman, oleh-oleh, jajanan ataupun resto, ada semua ya di parkiran wisata religi Sunan Derajat. Jadi nggak usah ke pelabuhan Paciran. Kalau sekedar pengen jajan, nongkrong-nongkrong, di situ banyak. Nah begitu teman-teman, itu yang saya baca di di grup Transjatim buat teman-teman yang saya juga mantau di sana teman-teman. Nah begini kondisi perjalanan menuju halte Bungah ya teman-teman. Nah, seperti biasa di sini juga memang rame ya, kadang macet kadang rame, yang pasti rame ya teman-teman di daerah sini ya. Nah, nanti halte Bungah ini sudah dekat di depan sini, nanti setelah jembatan itu ada halte Karangrejo. Memang saya mohon maaf kalau teman-teman kemarin ada yang bilang itu mesti kanan kiri ada. Iya kanan kiri ada, waktu itu saya memang nggak kepikiran ya teman-teman, karena ada beberapa tempat yang saya lihat di sekitar seberang jalan itu nggak ada ya. Sekarang sih sudah banyak yang ada ya. Nah ini sudah terlihat rambu-rambu kalau ada halte Transjatim. Nah di sini teman-teman ada rambu-rambunya ya, dan haltenya seperti ini. Nah belum ada atapnya, belum ada lampu, belum ada list warna dan nama dari halte atau shelternya. Nah kita lanjut lagi untuk ke halte atau shelter Karangrejo teman-teman. Ini mungkin
halte terakhir untuk video ini ya. Nanti untuk sampai Manyar saya akan buatkan video terpisahnya karena biar nggak kepanjangan teman-teman. Nah, setelah ini kita melewati jembatan, jadi kita lihat ya, begini suasana di daerah sini ya teman-teman. Jadi kalau ada apa ini pengalaman yang tidak sesuai ekspektasi, silakan tulis di kolom komentar teman-teman, ataupun pengalaman yang menurut kalian sesuatu yang apa ya, menarik. Nah, bisa kalian tulis di kolom komentar. Barangkali teman-teman membutuhkan sesuatu atau punya pengalaman sesuatu, silahkan ditulis saja, nanti kita sharing ya teman-teman. Mungkin yang banyak dicari memang ojol ya teman-teman, Grab ataupun Gojek ya, karena di sana sebenarnya bisa ya, cuman drivernya yang nggak ada yang standby di sana. Nanti mungkin banyak diisi dari opang ya, ojek pangkalan. Mungkin dari teman-teman mungkin banyak yang nantinya akan standby di sana jika memang banyak dibutuhkan ya. Saya yakin mereka juga akan tergerak untuk standby di sana. Nah, ini sudah deket ya teman-teman, haltenya pokoknya setelah jembatan tadi. Kita akan sampai di halte Karangrejo. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan terpisah ya, biar nggak kepanjangan videonya. Ini sekedar menginfokan saja untuk teman-teman yang ingin menggunakan transportasi Transjatim, bis Transjatim ya, yang ada di Pantura, Lamongan, Gresik. Nah, ini haltenya teman-teman masih seperti ini ya, memang rata-rata masih seperti ini. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat infonya buat teman-teman yang punya keluh kesah atau pengalaman menarik tentang Transjatim. Silakan tulis di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.